sampah sembarangan. Udah tahu sampah biang masalah, buang sampah pada tempatnya lah. Iya ya, kalau bukan kita siapa lagi? Ayo kita buat Jakarta jadi bersih. Baik, kami ulangi, Masjid Baitur Rahman, Jakarta Selatan. Mohon untuk berada di tempat ya. Pak, nanti di sini, Pak. Pak, Ini biru RNI sekretaris. الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا
السوء كان يئوسا قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pembacaan ayat suci Al-Quran. Mudah-mudahan baik membaca kita yang mendengarkan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya marilah kita dengarkan sambutan dari Ketua Dewan Pengurus Masjid Agung Sunda Kelapa yang akan disampaikan oleh Bapak Haji Muhammad Asram. Pada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Dan sama-sama kita hormati Bapak Gubernur, saya tidak sebut PLT-nya lagi. Jadi Pak Gubernur, Pak Basuki Cahayapurnama, yang kita kenal cukup merubah kota Jakarta ini. Jadi sekaligus saya ucapkan selamat Pak menjadi Gubernur DKI. Karena rakyat Indonesia telah memberikan kepercayaan kepada Pak Jokowi untuk jadi memimpin bangsa ini 2014-2019. Yang kedua, wali kota kita yang kita sayangi, yang selalu bersama-sama kita berjemaah di sini, saya juga ucapkan selamat karena hari ini telah turun menjadi Sekda DKI. Jadi ada dua yang kita ucapkan selamat, dan alhamdulillah Masjid Agung Sunda Kelapa yang mendapat kebahagiaan pertama untuk bab kedua memimpin DKI ini. Alhamdulillah bahwa saya sampaikan sama Pak Gubernur, masjid ini adalah milik pemerintah DKI, pemerintah Jakarta Raya. Dan kemudian tentu di aturannya kita ini hanya boleh kayak pemerintah Pak, pengurusnya hanya 2 periode. 2 periode itu harus diganti lagi berdasarkan anggaran dasar rumah tangga. Jadi masjid ini adalah milik pemerintah DKI dan tentu ditetapkan kita ini menjadi pengurus dari Pemda DKI. Dan selanjutnya tentu sekali lagi saya menyampaikan rasa terima kasih kepada Pak Gubernur dan Pak Sekda yang akan buka bersama-sama seluruh jamaah Masjid Agung Sunda Kelapa. Tanggal 10 Ramadan sampai 20 hari ini yang berbuka puasa sudah 1.500 orang Pak. 1.500 tiap sore berbuka puasa di sini. Kemudian yang makan sahur, iktikaf dan makan sahur itu kurang lebih 500 orang. Dan seperti saya jelaskan Pak Gubernur tadi bahwa setiap hari Jumat subuh kita mencoba masjid ini adalah mempertemukan antara yang mau menerima sedekah dan yang mau bersedekah setiap, dan itu kurang lebih 1.000 orang setiap hari Jumat subuh pagi. Dan kemudian saya lapor ke Pak Gubernur bahwa imam kita di sini ada 6 orang, dan saya dulu pernah menyampaikan masih Pak Fauzi Gubernur, Pak ada ide saya bahwa masjid yang sebesar ini yang ada di DKI sebaiknya saya usulkan waktu itu adalah supaya imamnya itu semua adalah hafiz 30 juz Pak Gubernur, supaya seluruh hafiz Quran 30 juz ini ada tempat bekerjanya, supaya hafalannya 30 juz itu tidak hilang. Jadi nanti
Pak Sekda ada mendampingi Pak Gubernur nanti ini untuk memfollow up pada kali. Yang ketiga, kita di sini Masjid Agung Sunda Kelapa ada kita coba Pak Gubernur bahwa setiap malam minggu pertama bulan berjalan ini ada iktikaf di sini yang dilaksanakan oleh jemaah. Tetapi pada malam minggu bulan berjalan terakhir, malam minggu terakhir bulan berjalan itu remaja masjid Pak. Jadi remaja masjid dan kita mengharapkan bisa kerjasama nanti Pemda DKI supaya anak-anak SMA pada malam minggu terakhir dan kita sudah dengan Pak Wali Pak. Jadi anak SMA ini kita nanti kasih bergilir supaya anak-anak daripada berkeliaran di di mall, di kafe jauh lebih baik kita undang untuk bersama-sama iktikaf di sini. Tujuannya pengurus Masjid Agung Sunda Kelapa agar supaya sedini mungkin anak-anak remaja ini mengenal masjid, supaya daripada berkeliaran di jalan bisa kecelakaan motor dan sebagainya, lebih baik kita ajak di sini malam minggu bulan berjalan terakhir itu berada berkumpul di sini. Jadi mungkin anak SMA SMP kasih berkuliah, mungkin 2 SMA satu bulan. Saya kira itulah penyampaian saya, dan sekali lagi saya menyampaikan atas nama pengurus Masjid Agung Sunda Kelapa menyampaikan terima kasih atas kunjungan Pak Gubernur untuk buka puasa bersama. Alhamdulillah Pak Gubernur ini sudah lama saya kenal beliau ini. Tadinya kita bicara hikmah bahwa beliau mencalonkan diri gubernur di Bangka Belitung, tapi tidak terpilih karena dicurangi. Ternyata kota Jakarta menunggu Pak Gubernur untuk menjadi pemimpin di sini. Saya kira itulah penyampaian saya, lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya serah terima bantuan dari Pemda DKI Jakarta kepada Masjid Agung Sunda Kelapa. Terima kasih banyak Pak. Oke, foto bersama dulu. Foto bersama dulu. Mana? Di atas Pak, di atas Pak. Bantuan Al-Quran dari Majlis DKI Jakarta kepadanya kami persilakan. Yang saya hormati Bapak Wali Kota Jakarta Pusat, yang saya hormati Ketua Umum Masjid Sunda Kelapa Bapak Haji Samad, dan sekretaris ya. Yang saya hormati juga tokoh-tokoh masyarakat, ada Pak Fatulin Jen, dan seluruh jamaah Masjid Sunda Kelapa yang hadir pada sore ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua. Ya, tentu saya terima kasih pada bulan suci Ramadan ini diberi kesempatan kita bersama untuk bersilaturahim. Saya kalau di Belitung Timur waktu jadi bupati ya mirip-mirip, karena penduduknya 93% Muslim. Jadi saya memang sekolah SD SMP itu sekolah Islam, nggak bisa ikut MTQ gara-gara di tempat saya itu agak sempit pandangannya. Jadi ada beberapa masjid yang melarang saya masuk masjid belajar Al-Quran habis sholat Isya. Nah itu masalah. Katanya orang kafir nggak boleh masuk ke masjid. Ya saya bilang kalau tidak boleh dengar tausiah, nggak boleh masuk masjid, gimana bisa dapat hidayah? Begitu logikanya. Tapi waktu sampai Ramadan di sebagai bupati, ya ada masjid yang terima, ada masjid yang nggak terima. Tapi sekarang kelihatannya lebih cair, masyarakat kita lebih cerdas. Masyarakat yang penting bisa memilih orang yang lebih bermanfaat. Dulu yang pendukung saya waktu di Belitung Timur juga Ustaz Haji Muhammad, kata beliau lebih baik orang yang kelakuannya Islam walaupun belum dapat hidayah daripada ngaku dapat hidayah kelakuannya kafir, sengsara kita katanya. Ini menarik juga. Saya kira hal-hal itu yang kita jalani ya. Tentu kami sadar Jakarta tidak mudah. Kami ingin misalnya hasil survei kita mungkin kaget 40% anak usia 16 sampai 18 tahun itu tidak mampu sekolah di Jakarta
karena tidak cukup uang. Nah, kita menggunakan standar pengukur kemiskinan yang menurut saya harus kita ubah. Jadi standar kemiskinan, garis kemiskinan yang dipakai di Jakarta adalah 2100 kalori. Kalau sekarang diterjemahkan ke uang, kira-kira 447.000, naik sedikit dibandingkan bulan lalu. Jadi kalau Bapak Ibu punya penghasilan di atas 450.000, Bapak Ibu dikatakan tidak miskin. Terus dari Bank Dunia menggunakan $2 Amerika. Berarti kalau kita penghasilan 750.000 per bulan, maka Bapak Ibu dibilang tidak miskin. Padahal di Jakarta, untuk seorang lajang saja tidak menikah, kalau mau hidup di Jakarta pas-pasan itu 2,4 juta per bulan. Jadi kita bisa bayangkan kalau Bapak Ibu punya penghasilan 3 juta, punya anak, misalnya mohon maaf, sopir taksi gitu ya, rata-rata penghasilan bulan 3 juta, punya anak 2 atau 3, punya istri tidak bekerja, itu betul-betul pas-pasan banget, gak cukup sebetulnya. Makanya banyak anaknya dikirim sekolah di kampung, gak mampu di sini. Nah, untuk itulah kami akan merancang kartu Jakarta Pintar yang lebih disesuaikan dengan kebutuhan. Misalnya anak masuk SMA itu butuh 600 sampai 800.000, kita harus kasih secukupnya seperti itu. Tidak mungkin orang miskin disuruh nombok walaupun 100.000. Nah, ini yang kita harapkan. Kita akan evaluasi masalah kartu Jakarta Pintar. Tadi saya juga masih koreksi, saya bukan gubernur, saya masih PRT. PRT itu tahu nggak singkatannya apa Bapak Ibu? Bukan. Kalau orang pernah nonton iklan di TV nggak? Cintailah produk-produk Indonesia, gitu ya. Orang Tionghoa itu nggak bisa ngomong R, ngomongnya L. Jadi PRT ini saya pembantu rumah tangga sebetulnya. Saya hanya pembantu rumah tangga saja sebetulnya. Untuk supaya Jakarta ini beres. Saya kira itu yang kita lakukan. Ini sensitif ini, Ketua Umum besok sudah kelapa ini. Karena partai saya masih menunggu hasil KPU, Pak. Jadi itu terlalu repot saya. Tapi karena saya kenal beliau sudah lama, ya sebagai orang tua ya tentu saya tidak berani protes waktu ngomong tadi. Nah, kesempatan ini saya kebetulan juga diangkat anak dari orang Bugis, Andi Baso Amir. Jadi saya anak-anak beliau dari bapak saya, kemudian kita banyak keluarga Bugis di Belitung, di Buton. Jadi sama keluarga Bugis kita udah dekat, udah sering. Apa ini saya juga baru Bugis. Saya kira saya jangan lama-lama, biar yang sampaikan tausiahnya panjang, biar kita dengar tausiahnya. Terima kasih. Bapak Ibu hadirin sekalian, selanjutnya adalah penyerahan kenang-kenangan dari pengurus Masjid Agung Sunda Kelapa kepada Bapak Basuki Cahayapurnama. Ini adalah buku Zumba di Masjid Agung Sunda Kelapa. Setiap tahun diterbitkan. Insya Allah Pak Basuki nanti baca sampai tamat. Malah Pak. Ya, cukup. Ya Pak, mati Pak. Kita dengarkan tausiah dan doa yang akan disampaikan oleh Dr. Haji Faturinzen, pengurus Masjid Agung Sunda Kelapa. Kepada Bapak Dr. Haji Faturinzen, kami persilakan. Yang sama-sama kita hormati orang tua saya, Bapak Haji Aksa Mahmud selaku Ketua Masjid Agung Sunda Kelapa, Bapak Gubernur DKI Jakarta yang dalam hal ini diwakili oleh PLT Gubernur Pak Insinyur Basuki Cahayapurnama, Bapak Wali Kota yang saya hormati, para pejabat, Pak Wakil, Pak Seko dan lain-lain, teman-teman pengurus, Pak Ismet Hasan Putra yang berbahagia, hadirin hadirat rahimakumullah.
pada sore hari ini alhamdulillah kita bersama-sama dengan ulil amri kita, dengan pemimpin kita, dengan pemerintah kita, pemerintah daerah, bersama-sama berdialog dari hati ke hati, melakukan silaturahim satu sama lain. Mudah-mudahan semakin lebih dicintai oleh rakyatnya, pemimpinnya, dan pemimpinnya lebih mencintai rakyatnya. Dan teman ini akan mendapatkan efek yang positif bagi kedua belah pihak. Bapak Ibu yang saya hormati, saya ingin meminta waktu sekitar 5 menit sambil menunggu waktu buka. Kita diminta untuk menjalankan dan mengamalkan ajaran agama dengan cara yang sesungguhnya. Maka yang harus kita perhatikan bukan hanya pada persoalan rutinitas dan ritualitas. Umat Islam yang rajin beribadah, kita bersyukur rajin beribadah itu tidak salah. Rajin, persoalan rutinitas biasa melaksanakan ibadah tanpa ngefek kepada orang lain, terhadap diri sendiri juga tidak, itu baru masalah. Mengingatkan kita semua bahwa inti ajaran agama Islam bukan hanya terletak pada syariatnya, karena yang berbasis pada aturan-aturan ritual itu karena itu yang paling perlu kita tingkatkan pada kesempatan tahun ini, di bulan suci Ramadan ini, adalah bagaimana puasa kita itu berbobot kemanusiaan, karena efeknya setiap ibadah yang diajarkan di dalam ajaran agama adalah bagaimana dia harus mengefek kepada kemanusiaan. Bukan siapa yang puasa nahan lapar dan haus tapi tidak mampu menahan lisannya dan perbuatannya dari menyakiti orang lain, sesungguhnya Allah tidak punya hajat pada kalian untuk lapar-lapar dan haus-haus. Oleh karena itu, di samping kita melaksanakan ritualitas ibadah puasa yang biasa kita lakukan, mari kita tingkatkan bagaimana dampak puasa kita ini bisa bermanfaat pada kehidupan yang lain. Dalam kesempatan yang baik ini, mari kita tularkan nilai puasa itu. Kita tularkan nilai sholat itu dalam kehidupan praktis. Jadi ini menjadi hamba Allah yang muttaqin, tapi di dalam perjalanan dia melanggar peraturan-peraturan yang menurut kita mungkin itu adalah peraturan manusia. Percayalah bahwa seluruh apa yang diatur oleh manusia juga akan memiliki nilai pahala ketika kita menyatakan bahwa itu kita lakukan dengan ikhlas. Kalau kita bismillahirrahmanirrahim, saya niat datang dari rumah sampai ke masjid ini, lalu mengikuti aturan-aturan lalu lintas, tertib di jalan, bersih dalam segala hal, maka itu niat kita juga dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai ibadah kemanusiaan. Nah, kita perlu meningkatkan ibadah kemanusiaan ini dalam kesempatan yang baik ini, karena tidak ada jaminan kalau tahun depan kita bisa puasa lagi. Banyak di antara teman kita yang tahun ini sudah tidak ketemu, meskipun tahun sebelumnya masih ketemu dengan kita. Nah, saya kira itu penting-penting kok. Penting yang harus kita renungkan bersama. Selalu umat Islam diminta untuk menjadi pelopor, memberikan contoh, memberikan uswatun hasanah kepada yang lain. Yang diajarkan oleh Rasulullah SAW adalah juga soal moral. Karena itu ketika kita berbicara soal moral, maka yang paling penting bagi kita adalah bagaimana kita bermanfaat bagi orang lain. Seorang penyair Arab mengatakan, wa innamal umamul akhlaqu ma baqiyat wa innahum dhahabat akhlaquhum dhahabu. Sesungguhnya hebatnya satu negeri, hebatnya satu komunitas, hebatnya dan majunya suatu bangsa bergantung dari moral. Kalau moralnya bagus, maka bangsa itu bagus. Kalau moralnya tidak bagus, maka bangsa itu tinggal tunggu kehancurannya saja. Tentu kita akan berdoa kepada Allah mudah-mudahan terhindar dari hal-hal yang seperti itu. Karena itu, setiap yang kita upayakan dalam urusan ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ke atas
harus disandarkan pada hubungan horizontal dengan sesama manusia, sehingga kita akan memberikan contoh kepada orang lain. Tadi Pak PLT Gubernur menyatakan orang yang paling penting dilihat oleh orang lain itu bukan agamanya. Orang yang lebih penting dilihat oleh orang lain itu adalah perilakunya. Yang paling penting itu adalah bagaimana dia memberikan manfaat kepada orang lain. Ini dalam hubungan antar manusia, bukan dalam hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, masing-masing agama punya aturan. Tetapi dalam hubungan antar manusia yang paling ditekankan oleh ajaran Islam juga sama, yaitu khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling banyak manfaatnya kepada orang lain. Mudah-mudahan para hadirin semua, para jamaah yang berbahagia, puasa kita tahun ini akan lebih berbobot lagi, sehingga kita bukan hanya melaksanakan ibadah rutin dan seremonial, tetapi mampu membuktikan dalam kehidupan sehari-hari bahwa ini loh Islam ajarannya yang bagus, ini loh Islam yang memberikan petunjuk bahwa kita harus berbuat baik lebih banyak kepada orang lain. Itulah barangkali yang bisa dapat kami sampaikan, sekedar mengisi waktu, dan marilah kita tutup dengan sama-sama berdoa. Ala hadhihi niyah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma rabbana innana sami'na munadi yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami telah mendengar seruan Rasul-Mu agar kami beriman kepadamu, maka kami pun sekuat tenaga beriman kepadamu. Ya Allah, ya Tuhan kami manusia yang selalu berbuat salah dan aniaya pada diri kami sendiri. Kami berusaha untuk menjadi orang yang terbaik, orang yang berguna bagi keluarga kami, bagi masyarakat dan bangsa kami. Tapi kami manusia yang seringkali berbuat salah dan keliru. Karena itu ya Allah, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah segala dosa dan kesalahan kedua orang tua kami, terutama yang telah mendahului kami. Tempatkanlah mereka keduanya di tempat di sisi-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kemampuan kepada kami untuk dapat mensyukuri nikmat yang telah Engkau anugerahkan kepada kami. Berikanlah kemampuan kepada kami untuk mendidik putra-putri kami agar mereka menjadi putra-putri yang diharapkan, generasi penerus yang dibanggakan, anak-anak yang indah dalam pandangan mata kami, dan pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Ya Allah, ya Tuhan kami, tunjukilah bahwa sesuatu yang baik dan benar itu jelas adanya bagi kami. Berikan kemampuan dan kekuatan kepada kami untuk dapat melaksanakannya. Sebaliknya ya Allah, berikanlah kemampuan dan kekuatan kepada kami untuk melihat bahwa sesuatu yang salah dan keliru itu jelas adanya. Berikan kemampuan kepada kami untuk dapat menghindarinya. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah pertemuan kami pada sore hari ini sebagai pertemuan yang membawa tali silaturahmi di antara kami, membawa kelebihan dan kecerdasan bagi hati kami. Berikanlah kepada kami pahala di sisi-Mu, karena kami datang di tempat ini tidak lain adalah untuk mengabdi dan beribadah kepada-Mu. Ya Allah, ya Tuhan kami, terimalah seluruh perbuatan kami, amal ibadah kami, puasa kami, sholat kami, tarawih kami, dan seluruh rangkaian kegiatan yang ada di bulan suci ini. Jadikanlah kami menjadi orang-orang yang senantiasa mendapatkan bimbingan dari petunjuk-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, perkenankanlah permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala khairi khalqi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar.
تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم لك الصلاة وبك آمنت وعلى رزقك أفطرت برحمتك يا أرحم الراحمين
turun, Pak.